Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 kelas genap akan menjelaskan paper ilmu teknologi pangan kami mengenai metode pengasapan dengan produk yang kelompok kami gunakan, yaitu daging sapi. Selamat memperhatikan. Kelompok kami terdiri atas 4 orang, yaitu teman saya Ilva Amanati Alfat, Erina Arum Safitri, saya Anissa Namira Rahmadita, dan teman saya Febria Farhan. Yang pertama adalah deskripsi bahan. Bahan yang digunakan dalam paper kami adalah daging sapi. Daging sapi merupakan bahan makanan yang bergizi dan kaya akan protein, sangat mudah rusak, dan memiliki umur simpan yang pendek kecuali dilakukan metode pengawetan. Komposisi daging sapi setelah fase rigor mortis dan sebelum perubahan kerusakan postmortem kira-kira adalah 75% air, 19% protein, 3,5% larutan non-protein, dan 2,5% lemak. Daging sapi kaya akan sumber asam amino esensial, vitamin, mineral, dan komponen-komponen bioaktif. Beberapa senyawa bioaktif dalam daging sapi berperan dalam pencegahan penyakit, seperti koenzim Q10, karnosin, anserin, kreatin, dan taurin. Daging sapi memiliki beberapa karakteristik, yaitu tekstur yang empuk, juicy, berwarna merah terang, dan rasa yang lembut. Komposisi serat otot dari daging sapi diketahui berpengaruh terhadap warna, keempukan, dan pH daging sapi. Kemudian, kandungan lemak intramuskular juga berpengaruh terhadap keempukan dan kesegaran daging sapi. Selanjutnya adalah jenis teknik pengasapan. Teknik pengasapan terbagi menjadi dua, yaitu direct smoking dan indirect smoking. Direct smoking atau pengasapan langsung merupakan jenis pengasapan yang masih menggunakan prinsip tradisional. Asap yang dihasilkan pada pengasapan langsung berada di tempat yang sama dengan daging yang diproses. Pengasapan langsung terbagi menjadi dua jenis, yaitu pengasapan tradisional dingin dan pengasapan tradisional panas. Traditional cold smoking atau pengasapan dingin tradisional merupakan metode pengasapan yang menggunakan suhu rendah pada proses pengasapannya. Suhu yang digunakan berkisar antara 15 sampai 30 derajat Celcius. Metode ini menghasilkan produk pangan yang belum begitu matang dengan sempurna. Yang kedua adalah traditional hot smoking atau pengasapan tradisional panas. Metode ini menggunakan suhu tinggi pada proses pengasapannya. Metode ini menghasilkan makanan yang matang dan sudah layak dikonsumsi, ditandai dengan warna kecoklatan dan aroma nikmat pada makanan. Lalu jenis yang kedua adalah indirect smoking atau pengasapan tidak langsung. Metode pengasapan ini terdiri atas beberapa metode baru yang membantu mengurangi kontaminasi pH pada produk yang diasapkan. pH adalah polycyclic aromatic hydrocarbon yang merupakan senyawa berbahaya bagi kesehatan manusia. Metode yang cukup dikenal adalah pengasapan cair dan elektrostatis. Pengasapan cair. Asap cair dihasilkan dengan cara mengembunkan asap kayu yang dihasilkan oleh pirolisis oksigen minimal dari serpihan kayu yang terkontrol. Pengasapan ini termasuk jenis pengasapan modern. Kualitas produk yang dihasilkan juga lebih dapat diatur sesuai dengan keinginan. Lalu yang kedua adalah electrostatic smoking atau pengasapan listrik.
Metode ini dilakukan dengan cara menempatkan produk di terowongan kontinu di antara kabel listrik aktif yang diisi dengan daya. Pengasapan ini termasuk jenis pengasapan modern dan jarang ditemui. Pengasapan dingin. Pengasapan dingin biasanya dilakukan di dalam rumah asap pada suhu 10-25 derajat Celcius dengan kelembapan relatif sekitar 70-80%. Dan suhu di luar rumah kurang lebih 5 derajat Celcius untuk mengurangi pembentukan kondensasi. Pengasapan dingin merupakan salah satu metode pengawetan tertua dan biasanya dilakukan di wilayah yang lebih dingin di dunia. Kelembapan relatif ini dapat diturunkan untuk mencapai masa simpan yang diinginkan. Dan fungsi dari pengasapan dingin adalah untuk menghilangkan kelembapan, menurunkan aktivitas air, dan mencegah pembusukan mikroba. Penurunan berat produk biasanya berkisar antara 15-20%. Produk pengasapan dingin yang berupa smoke beef biasanya berwarna lebih terang dan memiliki rasa yang lebih jelas, serta seragam di seluruh produk, jika dibandingkan dengan produk yang diasap hangat atau panas. Hal ini disebabkan karena waktu pengasapan yang lebih lama, kurang lebih hingga 14 hari. Yang selanjutnya adalah pengasapan hangat. Pengasapan hangat biasanya dilakukan pada suhu 23 hingga 40 derajat Celcius dengan kelembapan relatif sekitar 75-85%. Dan waktu yang digunakan yaitu 4 hingga 48 jam. Parameter berupa waktu, suhu, dan kelembapan berkaitan dengan dimensi produk dan produk akhir yang diinginkan. Produk smoke beef dengan pengasapan hangat memiliki aktivitas air yang lebih tinggi daripada produk smoke beef dengan pengasapan dingin. Produk smoke beef dengan pengasapan hangat memiliki lapisan asap eksternal yang lebih besar dengan penetrasi asap yang lebih sedikit karena waktu asap yang lebih singkat apabila dibandingkan dengan produk smoke beef dengan pengasapan dingin. Pengasapan panas. Pengasapan panas dapat dimulai pada suhu 40-60 derajat Celcius, tetapi dapat berlanjut saat suhu rumah asap meningkat dan dapat berlangsung pada suhu setinggi 90-100 derajat Celcius, tergantung dari produk dan rasa yang diinginkan. Kelembapannya pun berkisar antara 60-80% dengan rentang waktu 4 jam. Karena pengasapannya yang lebih singkat, maka produk ini harus didinginkan atau dimasak sepenuhnya. Karena umur simpan tidak akan meningkat secara signifikan karena proses pengasapan. Proses ini dapat digunakan untuk meningkatkan pengendapan warna pada produk daging matang sepenuhnya. Kemudian, dalam setiap bentuk pengasapan, kelembapan kayu dan produk daging harus diperhatikan. Jika kayunya terlalu kering, yaitu dengan kadar air di bawah 20%, maka kayu tidak akan menghasilkan cukup asap dan akan lebih cepat terbakar. Sebaliknya, jika kayunya terlalu lembab, dengan kadar air di atas 25-30%, maka kayu tersebut dapat menyebarkan uap ke dalam rumah asap yang akan meningkatkan jumlah kelembapan pada permukaan daging. Kemudian, pada daging. Jika permukaan daging terlalu lembab, komponen asap yang larut dalam air akan bercampur dengan kondensat pada daging dan menetes dari daging. Namun, terkadang juga menimbulkan warna atau guratan pada permukaan. Produk daging seringkali diberi air dingin pada akhir siklus memasak. Hal ini untuk memulai pendinginan agar berjalan lebih cepat. Asap harus menempel pada permukaan produk dan menembus permukaan untuk mempertahankan warna dan rasa asap yang diinginkan.
Parameter yang terakhir yaitu pH. Kandungan gizi dalam produk daging akan meningkatkan kesegaran pada daging sapi dengan pH yang normal. Kemudian, nilai pH pada beberapa teknik pengasapan daging sapi seperti pengasapan panas ataupun pengasapan oven, perbedaan pH-nya tidak terlalu signifikan. Selanjutnya adalah kesimpulan. Berdasarkan uraian-uraian yang telah kami jelaskan mengenai pengasapan pada daging sapi, dapat disimpulkan bahwa daging sapi merupakan salah satu sumber protein hewani yang sangat mudah rusak dan memiliki umur simpan yang pendek kecuali dilakukan proses pengawetan. Dalam pembahasan kali ini, bahan daging sapi akan diolah dengan metode pengasapan. Terdapat dua metode pengasapan, yaitu pengasapan secara langsung dan juga pengasapan secara tidak langsung. Metode pengasapan tersebut memiliki dampaknya masing-masing terhadap bahan makanan yang akan diolah. Selain itu, terdapat parameter yang dapat mempengaruhi kualitas dari bahan yang diolah, seperti suhu, waktu, dan juga pH. Baiklah, cukup sekian pemaparan materi paper ilmu teknologi pangan metode pengasapan yang kami buat. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.